Bagaimana Bunda? Atau dari suami mau tanya apa boleh? Oh, tentang persalinan di sini yang tanpa mengejan itu ya? Atau sering disebutnya dengan tiup-tiup? Iya. Nah, jadi kalau nanti Bunda pengen lahiran di sini bisa kok. Di sini ada yang namanya metodenya itu NTS. Bunda tahu nggak singkatannya apa? N itu nanti Bunda cukup dengan nafas aja, kemudian T dengan tiupan atau tiup-tiup itu tadi, dan S diakhiri dengan senyuman. Jadi dari 3 ini nanti dipraktekkan saat proses persalinan ya. Makanya dinamakan persalinan tiup-tiup karena hanya dengan tiupan nafas aja Bunda saat proses melahirkan, tidak harus dengan mengejan. Bisa kok bayi Bunda bisa keluar dengan lancar, dengan nyaman, dengan mulus, langsung meluncur aja tanpa dengan mengejan, hanya dengan nafas tiupan aja bisa keluar. Tapi semuanya tidak bisa instan Bunda. Bunda sama suami nanti harus memberdayakan diri, belajar dulu tentang persalinan NTS ini ya. Jadi nanti belajarnya secara mandiri di rumah boleh, nanti boleh ikut kelas di sini juga boleh, kelas persiapan persalinan untuk persalinan NTS atau persalinan nafas tiup senyum itu tadi. Bisa. Jadi di sini sedikit saya jelaskan nafas tiup senyum itu bagaimana, nanti prakteknya itu bagaimana ya. Jadi persalinan nafas tiup ini itu dipraktekkan saat nanti Bunda sudah pembukaan lengkap. Jangan dari awal sudah diketahui pembukaan, misalkan sudah pembukaan 4, Bunda pengen langsung mempraktekannya, itu sebaiknya jangan dulu ya. Dipraktikannya nanti Bunda saat sudah pembukaannya sudah lengkap, sudah pembukaan 10. Tapi di saat pembukaan 10 pun Bunda harus mendengarkan instruksi atau panduan dari bidannya. Karena kebanyakan kalau sudah pembukaan 10 itu dilihat penurunan dari kepala dedek bayinya. Biasanya penurunan kepala dedek bayinya di pembukaan 10 itu ada yang sudah kelihatan rambutnya, ada yang masih tinggi kepalanya. Jadi sebaiknya kalau kepala dedek bayinya masih tinggi, Bunda tidak disarankan untuk mulai proses mengeluarkan bayi dengan tiupan ataupun dengan mengejan. Jadi nanti ikuti panduannya ya. Kalau sudah kepalanya sudah pembukaan 10 dan kepala sudah turun, sudah terlihat, nanti mulai dipraktekkanlah persalinan NTS ini. Bunda bisa memulainya dengan saat terjadi kontraksi persalinan ya. Ingat ya Bunda, mempraktekannya saat ada kontraksi ASI itu terjadi. Jadi saat rahim berkontraksi, saat perut sudah terasa mules, sudah terasa kencang, sudah keras kalau diraba, itu Bunda harus langsung siap-siap. Yang satu dulu, yang pertama nafas dulu. Langsung tarik nafas dengan tenang, dengan rileks. Nafasnya dari mana, tahu nggak? Iya, dari hidung. Nafas dari hidung dihirup sampai paru-paru Bunda itu benar-benar terisi penuh ya. Kalau sudah paru-paru dirasa terisi penuh, nafas panjang dari hidung, pelan, kemudian nafasnya kalau ngeden itu kan nafasnya ditahan terus ngeden. Kayak orang yang BAB-nya susah ya, susah BAB itu nafasnya kan kalau mau mengeluarkan BAB-nya harus ditahan dan mengejan. Nah, kalau di nafas tiup-tiup ini atau persalinan NTS ini, nafasnya ditarik nafas yang banyak, kemudian Bunda nafasnya yang kedua ditiupkan, ya benar, ditiupkan secara pelan dan kuat ke bawah. Dan saat meniupkan nafasnya ini, Bunda rasakan kekuatan di otot perut Bunda itu seakan-akan menekan ke bawah. Jadi saat Bunda meniupkan nafasnya, perut Bunda juga harus dikempiskan. Sampai benar-benar nafasnya habis dikempiskan menggunakan kekuatan otot perut. Dan juga kekuatan otot diafragma atau tulang rusuk dan tulang sekat antara tulang rusuk dan rongga perut. Ini namanya otot diafragma ya. Jadi diafragma Bunda itu usahakan ditekankan ke bawah. Jadi kenapa kok untuk proses persalinan ini diafragma ini harus menekan ke bawah dan ibunya posisinya harus melihat bawah. Nah itu kenapa? Melihat bawah itu supaya otot diafragmanya nggak ketarik ke atas. Beda jika Bunda melihatnya ke atas, apalagi tangan sampai ke atas seperti ini, itu akan otot diafragmanya malah akan naik ya. Ya sampai sini paham ya. Jadi nanti saat proses melahirkan, posisi melahirkan itu juga sangat penting. Yang baik itu harus
ke bawah, melihat ke arah perut, sambil meniupkan nafasnya itu tadi yang sudah dihirup. Dan yang ketiga atau yang terakhir Bunda, dengan diakhiri senyuman. Ingat, senyum lebar. Kenapa kok harus tersenyum? Karena apa Bunda coba? Karena kalau mulut atas tersenyum, mulut bawah juga akan ikut tersenyum atau ikut membuka dengan lebar. Makanya penting sekali ibu saat melahirkan harus selalu happy, selalu tersenyum lebar, selalu ceria supaya proses pembukaannya, proses penurunan kepala dedeknya itu semakin cepat dengan mulut bawah rahim juga ikut membuka lebar. Jadi kalau Bunda senyum, itu otot-otot rahim juga akan ikut rileks, ikut lentur, akhirnya meminimalisir robekan jalan lahir ya. Dari ketiga ini cukup mudah dan gampang kan Bunda? Dari suami juga nanti yang saya jelaskan ini diingat-ingat supaya nanti saat prosesnya mungkin istri lupa caranya diingatkan. Nafas dulu, kemudian ditiupkan dan diakhiri dengan senyuman. Nah kalau bisa ya Bunda itu saat meniupkannya itu tidak boleh terlalu pendek. Nah terlalu pendek ini saya contohkan seperti ini. Nah, kalau niupnya seperti itu, kan itu termasuk tiupan yang pendek. Itu akan menyulitkan atau memberikan tekanan pada kepala dedek bayinya itu lama turunnya. Nah, jadi tiupannya itu harus panjang. Biar panjang tiupannya, itu tarik nafasnya tadi juga harus yang banyak ya. Tarik nafasnya yang banyak dan tiupkan ke bawah paling tidak 5 detik. Kalau bisa lebih dari 5 detik boleh. Yang terpenting saat meniupkannya itu sampai benar-benar nafasnya sudah dikeluarkan semuanya. Nah, kalau sudah 5 detik, ingat diakhiri dengan senyuman. Bunda tersenyum dulu, rileks dulu, dan ambil nafas lagi kalau dirasa masih ada kontraksinya. Kalau kontraksinya sudah berhenti, sudah Bunda stop. Tidak boleh diteruskan lagi, cukup dengan nafas relaksasi aja. Nafas biasa aja, tiupkan dengan tenang, tidak dengan tekanan perut. Hirup lagi, keluarkan lagi dengan tenang. Kalau bisa Bunda disambil makan juga boleh, sambil minum juga boleh, supaya tenaga nanti saat ada kontraksi lagi tenaganya jadilah tambah fit lagi, tambah semangat lagi dan kuat lagi. Jangan sampai saat proses melahirkan Bunda tidak makan, tidak minum, nanti tenaganya akan habis ya, kekuatannya juga akan berkurang. Jadi makan dan minum juga penting nanti ya. Sampai sini mengenai metode persalinan tanpa mengejan atau kalau di sini disebutnya NTS, nafas tiup senyum, paham ya Bunda ya? Pengen kan melahirkan nyaman, tenang, rileks, dan minim trauma, itu yang terpenting ya. Untuk no robekan, no jahitan itu bonus ketika Bunda sudah melakukan semuanya, mengikuti instruksi, mengikuti panduan dengan benar, nanti insya Allah bisa kok Bunda melahirkan tanpa robekan itu tadi ya. Semangatnya sebentar lagi, mudah-mudahan sudah merasakan kontraksi asli ya. Iya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Sudah jelas? Sudah paham? Iya, baik. Sama-sama Bunda, hati-hati ya.